para alim ulama, tuan-tuan guru, orang-orang tua kami sedang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh yang mulia ini Allah taala pilih kita untuk hadir ke rumah Allah taala melaksanakan satu perintah yang sangat agung di sisi Allah taala. Setelah beriman kepada Allah, perintah yang paling agung yaitu perintah solat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairul mawdu'in." Solat adalah sebaik-baik perintah yang Allah berikan kepada kita. Dan orang yang dimudahkan datang solat subuh adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah solat subuh dan isya berjamaah. Walaupun kalian harus merangkak ke masjid, maka datanglah dengan merangkak-rangkak." Kenapa ya Rasulullah? Karena pahala yang Allah siapkan dalam solat subuh dan isya berjamaah begitu besar. Orang yang solat subuh berjamaah ke masjid, pahalanya seolah-olah telah melaksanakan solat sunnah sepanjang malam. Orang yang melaksanakan solat isya berjamaah di masjid, seolah-olah telah melaksanakan solat sunnah setengah malam. Kita tarawih paling panjang 23 rakaat, paling lama 1 jam. Tidak sampai sepanjang malam. Ada tarawih terpanjang di Indonesia, itu di pesantren Temboro, Al-Fatah, Magetan, Jawa Timur. 1 malam, salat tarawihnya 30 juz. Dari ba'da isya, salat tarawih, selesainya menjelang sahur. Imamnya ganti-ganti sampai 4 orang. Di sana itu pondok pesantren tahfiz, ada juga alim, belajar kitab, ada juga sekolahnya. Jadi masjidnya besar. Katakanlah seperti Masjid Raya Baitur Rahman. Setiap tiangnya itu beda-beda imamnya. Ada imam yang 1 juz, ada imam yang 2 juz, ada imam yang 3 juz, sampai imam yang 30 juz. Jamaah mau menikmati tarawihnya tinggal pilih. Malam ini mau 1 juz 1 malam, atau malam ini mau 5 juz 1 malam, atau malam ini lagi kuat tenaganya 30 juz 1 malam. Maka mereka bisa pilih. Itu sepanjang malam. Karena kita tidak mampu, mungkin belum ada lagi di daerah kita Nanggro Aceh Darussalam ini yang 1 malam 30 juz. Maka kita solat subuh berjamaah. Orang yang solat subuh berjamaah, pahalanya seperti melaksanakan solat sunnah sepanjang malam. Jangan sampai kita tertinggal solat subuh berjamaah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat sunnah sebelum subuh, solat sunnah sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang solat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Hari ini kita terkesan ketika ada orang mengumumkan di media sosial orang-orang terkaya di Indonesia. Baru-baru ini gubernur terkaya di Indonesia atau orang terkaya di dunia. Kalau sekarang masih dipegang oleh Elon Musk yang hartanya itu sampai 5.000 triliun. Orang terkaya di planet bumi ini. Kita lupa bahwasanya kita yang dimudahkan oleh Allah solat sunnah qabliyah sebelum subuh 2 rakaat itu lebih kaya daripada Elon Musk. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Adakah orang yang lebih kaya daripada itu? Tidak ada. Orang yang memahami hakikat akhirat, maka dia akan yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak yakin dengan apa yang ada pada orang-orang kafir. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini Allah Taala berikan kepada orang beriman dan orang tak beriman, kepada orang yang taat dan orang yang maksiat. Siapapun yang inginkan dunia, manjadda wajada. Fir'aun inginkan pangkat jabatan, Allah berikan, sehingga dia mengaku dalam surat Thaha, ana rabbukumul a'la. Kata Fir'aun kepada rakyatnya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, sembahlah aku. Iblis saja, makhluk yang pertama ingkar kepada Allah, tidak berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun saking sombongnya dia telah mendapatkan pangkat yang paling tinggi di Mesir itu, tidak pernah berganti rajanya dan tidak pernah diberikan sakit oleh Allah Ta'ala, sehingga timbul dalam hatinya rasa sombong. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Datang Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kepada Fir'aun bahwasanya pangkat yang ada pada dirinya itu milik Allah. Tu'til mulka man tasha, Allah berikan kerajaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasha, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki.
Biadikal khair, di dalam genggaman Allah Ta'ala lah segala kebaikan. Fir'aun diajak beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengucap kalimah la ilaha illallah. Fir'aun tidak mau. Katakan Nabi Musa penyihir. Akhirnya apa? Singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Yang beriman kepada Nabi Musa hanya 13 daripada kaum Bani Israel. Termasuk penyihir Fir'aun yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk melawan daripada Nabi Musa. Ketika dilempar tongkat para penyihir itu berubah jadi ular, Allah perintahkan tongkat Nabi Musa dilempar berubah jadi naga yang lebih besar daripada ular-ular Fir'aun itu, memakan seluruh ular para penyihir Fir'aun. Akhirnya para penyihir Fir'aun itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin marah Fir'aun, dikejar Nabi Musa alaihissalam sampailah Sungai Nil. Sampai pada Sungai Nil, umat Nabi Musa terkesan dengan suasana keadaan. Imannya belum sekuat imannya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka melihat depan lautan, di belakang tentara Fir'aun dan bala tentaranya, mereka katakan, wahai Nabi Musa, sekarang waktunya kita akan mati. Kenapa? Karena kalau kita lompat ke lautan kita akan tenggelam. Di belakang kita sudah ditunggu oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'i. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, Allah Ta'ala bersamaku. Perintah Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu kepada lautan itu. Nabi Musa alaihissalam adalah gambaran orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Sebagaimana perintah Allah dalam bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kuwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah kuwajibkan. Untuk apa puasa ini? Untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Apa ciri-ciri yang bertakwa kepada Allah? Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ketika datang perintah Allah, bagi orang bertakwa tidak perlu lagi berfikir. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tidak perlu sami'na wa tafakkarna. Kami dengar ya Allah, tapi kami fikir dulu. Kalau sesuai dengan logika kami buat. Kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu kami tinggalkan. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah, kalau Allah perintahkan sesuatu, taat, dengar dan taat. Nabi Musa tidak pikir, ini lebih baik kita pukul tongkat ke arah Fir'aun dan bala tentaranya. Untuk apa kita pukul ke lautan? Kalau kita pukul kepada Fir'aun dan bala tentaranya, sekaligus Fir'aun dan bala tentaranya mati. Cepat lagi urusannya. Tapi tidak. Nabi Musa ketika perintah Allah pukul ke lautan, dipukul. Ketika dipukul ke lautan, Allah belah lautan menjadi seperti gunung. Air berdiri bak gunung menjadi 12 jalan. Pengikut Nabi Musa alaihissalam daripada kaum Bani Israel berlari menyeberangi lautan bersama Nabi Musa sampai ke seberang lautan, diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai di tengah lautan Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihissalam, pukul kembali tongkatmu ke dalam lautan tersebut. Dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, maka air kembali mengalir seperti biasa, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Fir'aun tenggelam, Allah ceritakan dalam Al-Quran, Fir'aun baru merasakan bahwasanya tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya ketika dia tenggelam dalam lautan. Dirinya tidak bisa menyelamatkannya, tentaranya tidak bisa menyelamatkannya, pangkat jabatan yang dia agung-agungkan tidak bisa menyelamatkannya, harta bendanya tidak bisa menyelamatkannya, kerajaannya tidak bisa menyelamatkannya. Dalam hatinya timbul ada satu zat lain yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang hanya bisa menyelamatkannya dari tenggelam di lautan tersebut. Sehingga ketika timbul keyakinan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hati Fir'aun dia ucapkan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Saat ini aku telah beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun yang diajak dulu ketika dia sehat wal afiat. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam? Wahai Jibril, tahan kerongkongan Fir'aun. Aku tak butuh iman seseorang ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Tahan kerongkongannya sehingga dia tidak bisa ucap kalimah la ilaha illallah. Biarkan dia mati dalam keadaan kafir. Sehingga Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Mayatnya diselamatkan oleh Allah, diawetkan,
jadi miumi. Kalau kita hari ini ke Mesir, kita bisa masih lihat bagaimana mayat Fir'aun yang diawetkan oleh Allah. Untuk apa? Allah ceritakan dalam Al-Quran, untuk pelajaran bagi kita hari ini. Yang terkesan dengan harta dunia yang dimiliki oleh orang kafir, yang terkesan dengan pangkat jabatan yang dimiliki oleh orang kafir, yang terkesan dengan dunia yang dimiliki oleh orang kafir, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dunia yang dimiliki oleh orang kafir tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk saja. Yang bernilai di sisi Allah adalah ketakwaan kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang paling kaya, bukanlah orang yang paling tinggi pangkat jabatannya, bukanlah orang yang paling tampan, bukanlah orang yang paling cantik, bukanlah orang yang paling megah rumahnya, paling mewah mobilnya, bukan. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak pernah melihat seseorang daripada pakaiannya. Apakah pakaian termahal, termurah? Tidak. Yang penting tutup aurat. Wala ila ajsamikum, dan juga daripada tubuhnya atau keturunannya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah Ta'ala melihat seseorang kita ini daripada apanya yang membuat kita mulia di sisi Allah, dari hati dan amal kita, itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bulan suci Ramadan ini dapat mendidik ketakwaan dalam hati kita? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh amalan anak cucu Adam, seluruh amalan umatku akan kembali kepada mereka. Solat kembali kepada mereka, zakat kembali kepada mereka, haji kembali kepada mereka. Illa shaum, kecuali puasa. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, as-shaumu li. Puasa itu kata Allah untukku. Berbeda dengan amal ini. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada mereka berpuasa. Dalam riwayat yang lain, as-shaumu li wa ana ajzabi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang menjadi ganjaran bagi orang yang berpuasa. Kenapa seperti itu? Karena semua amalan yang lain disebutkan pahalanya oleh Allah, kata Nabi SAW. Solat sendirian kita laksanakan 1 derajat, berjamaah 27 derajat. Sedekah, 1 sedekah dikalikan 10 kali lipat, dikalikan 27 kali lipat, dikalikan 70 kali, sampai tanpa batas. Baca Al-Quran, 1 huruf kita baca 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif, lam, mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Barang siapa yang membaca alif, lam, mim, Allah berikan 30 kebaikan. Berbeda dengan puasa, Allah SWT tidak jelaskan berapa pahala yang Allah siapkan bagi kita yang berpuasa. Karena malaikat Jibril tidak tahu berapa pahala puasa, Nabi Muhammad SAW tidak tahu pahala puasa. Kenapa? Karena puasa adalah amalan yang paling ikhlas antara seorang hamba dengan Allah. Solat, kalaupun ikhlas sekali kita, bisa diketahui oleh orang lain, dan kemungkinan masuk riya besar. Apalagi kita ahli masjid, selalu solat jemaah ke masjid. Satu kampung tahu kita ahli masjid. Kalau enggak datang ke masjid satu sekali, ditanya oleh orang kampung, oh hana dede. Dan kemungkinan besar ketika kita datang ke masjid, hati kita berubah niatnya. Ada niat-niat yang lain selain mencari ridha Allah. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan sedekah. Sangat sulit kita menjaga keikhlasan. Semakin banyak sedekah kita, semakin sulit menjaga keikhlasannya. Begitu juga dengan haji, umrah, dan lain amalannya. Sangat sulit menjaga keikhlasan, kecuali puasa. Puasa, barusan kita siap makan sahur bersama ahli keluarga. Tapi ketika nanti kita berangkat kerja, kita sendirian di dalam mobil, kita berangkat ke kantor, ke tempat kita bekerja, di dalam ruangan sendirian, tak ada CCTV yang memantau kita. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya rakib dan atid mencatat amal baik dan amal buruk. Maka saat itulah ujian dimulai bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Apakah benar kita berpuasa karena Allah atau berpuasa karena manusia? Kalau di depan manusia kita pura-pura lapar, tidak makan dan minum, ketika sendirian, masihkah kita senantiasa menahan lapar dan minum tersebut ataupun tidak? Ketika kita
dalam ramai kita menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, dari muntah dengan sengaja, memasukkan suatu dalam rongga terbuka dan yang lain sebagainya. Apakah ketika kita sendirian kita juga masih menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa ataupun tidak? Karena ulama katakan orang yang berpuasa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, kata Nabi. Orang yang sabar pahalanya surga. Sabar dari apa saja di bulan Ramadan? Selain sabar dari hal yang membatalkan puasa, kita wajib sabar dari hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ada berapa yang dapat membatalkan pahala puasa? Ada 5. Ini kata Nabi SAW, kan min shaimin, betapa banyak orang puasa di bulan Ramadan, laisa lahu min siyamihi, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illal ju', kecuali lapar, wal atas, dan haus saja. Kenapa? Karena hanya sabar dari yang membatalkan puasa, belum sabar dari yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang dapat membatalkan pahala puasa yang pertama, al-kadzib, berbohong, berdusta, musulid. Baik dengan lisan kita, kita berbohong dengan lisan kita atau dengan tulisan di media sosial. Kita sebarkan hoaks, kita tulis tulisan yang tidak ada dasarnya, yang bersifat bohong, itu semuanya membatalkan pahala puasa. Dalam pekerjaan kita naikkan timbangan, kita maaf harga dan lain sebagainya, atau kita oplos minyak pertamax dari minyak pertalite, itu juga bohong, maka itu akan menghilangkan pahala puasa. Tak ada lagi pahala puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ghibah. Ini yang berat yang mulia. Ghibah. Apa itu ghibah? Gosip. Tanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami membicarakan keburukan saudara kami yang benar saudara kami itu melakukannya. Apakah itu ghibah juga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Benar. Kalau kalian membicarakan keburukan saudara kalian dan benar dikerjakan oleh saudara kalian, itulah ghibah namanya, gosip, membuka aib orang lain. Tetapi kalau kalian membicarakan keburukan orang lain tidak pernah dilakukan oleh saudara kalian, itu namanya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka orang yang suka ghibah, suka membicarakan aib orang lain, kun kegop asai kadu ka bahas nyo bahas aib roh hana mangan pegawa. Nyo ka bahas aib gop nyang kapah pembahasan. Asai ka pegah ke gop nyang ka trip dadu. Belum nyo di luar Ramadan mungkin di warung kopi sering nyo dah bahas. Mandum salah apa kena pemerintah salah, nyo tipulan salah, haji salah. Pokoknya yang betul nyo goro tak. Yang gop salah mandum. Nyo di bulan Ramadan mahana gadoh lom seafoodnya, hana pahala puasa kena. Dikaji tatun babah nyo dari dah pegah aib gop, dari pegah haba ke gop. Lebih baik bila dah baca Al-Quran di bulan Ramadan daripada takun ke gop dah baca Al-Quran. Bukan hanya kita yang berbicara aib orang lain, mendengar aib orang lain dibicarakan di televisi. Ada berita khusus namanya berita ghibah, program gosip. Itu khusus membicarakan tentang aib orang lain. Kalau kita dengar, hilang pahala puasa. Di media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, WA, banyak keluar aib orang lain. Si fulan ini seperti ini, si fulan itu seperti itu, dia udah bercerai, dia udah bertengkar dan sebagainya. Kita baca, kita dengar, kita share, hilang pahala puasa. Hanali pahala puasa. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Imsak, apa makna imsak? Menahan diri. Maka di bulan Ramadan ini kita belajar sabar menahan diri dari tidak berghibah, berbohong. Itu 2. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Orang yang suka adu domba juga akan menghilangkan pahala puasa. Baik kat dayo, daya abah sipulan dah pegah sipulin ken kegoyan, daya abah sipulin, daya pegah sipulan ke ngonya. Mu pakai urang lain gara-gara geneo, hilang pahala puasa kita. Hilang pahala puasa. Yang keempat, syahadatuz zur, bersaksi palsu, menghilangkan pahala. Dan yang terakhir, wan nadzaru bi syahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Jadi di bulan Ramadan jaga pandangan. Sedikitkan kita melihat media sosial di bulan Ramadan untuk menjaga pandangan kita dari melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikitkan kita membuka HP, lebih banyak buka Quran. Kenapa? Karena sekali kita melihat yang diharamkan oleh Allah, melihat aurat, melihat
daripada hal-hal yang tidak layak untuk kita lihat di bulan suci Ramadan, hilang pahala puasa. Tawa dari masjid tu, tak buka HP, tak media sosial, itu bit urinong yang hana tutup aurat sempurna. Tak kalon itu bangkit syahwat kita. Mulai dari subuh ini hilang pahala puasa, kita hanya nahan lapar dan haus sampai menunggu berbuka puasa. Rugi yang mulia. Rugo tak puasa, hana manfaat. Maka jagalah diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kalau orang yang sabar menjaga dirinya dari yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa, pahala bagi mereka adalah surga. Dan yang terakhir yang mulia, kata Nabi SAW, perbanyaklah 4 amalan di bulan Ramadan ini. Selain membaca Al-Quran, perbanyaklah zikir 4 hal ini. 2 hal mendatangkan keridhaan Allah, 2 hal yang pasti kita butuhkan. Yang pertama, yang mendatangkan keridhaan Allah, perbanyak membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, perbanyak istighfar, astaghfirullah. Syahadat dan istighfar mendatangkan keridhaan Allah. Berbanyak 2 hal yang pasti kita butuhkan. Yang pertama, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah daripada api neraka. As'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Kalau digabung semua, bisa kita ikuti sama-sama nanti. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Mari sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Setiap 3 kali membaca zikir tersebut selingi dengan doa, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Itulah zikir yang paling utama untuk kita perbanyak selama bulan suci Ramadan. Para sahabat, para ulama salafun salih, para habaib di Tarim, Hadramut, Yaman, kalau menjelang berbuka puasa, Al-Habib Umar bersama para santrinya itu senantiasa mengajak seluruh santrinya setengah jam menjelang berbuka, mereka tinggalkan HP-nya, matikan TV-nya, duduk bersama jamaah. Kalau buka puasa di masjid, duduk dengan jamaah. Kalau buka puasa bersama di rumah, duduk dengan keluarga. Ayo kita berzikir kepada Allah dengan zikir tersebut. Kemudian selingi dengan doa dan minta apa saja kepada Allah. Karena kata Nabi SAW, waktu yang paling mustajabah doa adalah menjelang berbuka puasa. Ada satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai doa kita terlewatkan dengan kita masih main handphone kita, main media sosial, masih sibuk menonton televisi, padahal doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa Ramadan kita kali ini lebih baik dari Ramadan yang telah lalu, dan Allah terima semua amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dapat ucap la ilaha illallah, dibangkitkan di akhirat bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri dengan ifrah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.